Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu, salam satu data pendidikan Indonesia. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Arman. Nama saya Nafis. Sehari-hari saya ada di Sedijen Podikdasmen. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk membantu di Dapodik ya. Karena kalau dari umurnya Dapodik itu udah 10 tahun nih. Jadi ini kalau dibilang baru, mungkin saya juga termasuk baru di Dapodik, tapi nggak baru-baru banget ya. Ini di forum ini juga ada Pak Supri. Nanti Pak Supri ini bisa dibilang senior saya di bidang Dapodik. Nanti mungkin Pak Supri juga bisa berbagi gitu ya terkait dengan Dapodik itu seperti apa. Oke, sebelumnya saya izin share screen Kang Arman. Oke, jadi tadi mungkin sudah diawali oleh Budir bahwa Dapodik ini bisa dibilang sebagai satu-satunya pendataan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kualitasnya ini sangat dibutuhkan gitu ya, sangat penting kualitas data Dapodik ini untuk kita tingkatkan. Nah, mungkin kita bahas dulu terkait dengan dasar hukum yang ada di Dapodik untuk pelaksanaan Dapodik ini. Jadi kita ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi di Perpres ini sudah mulai mengatur ya terkait dengan integrasi data, kemudian kewenangan untuk pengelolaan data. Nah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kita semangatnya kita pengen punya satu data pendidikan Indonesia, yang mana ini bisa dicapai dengan adanya satu aplikasi gitu ya, atau satu pendataan ke satu pendidikan untuk data pendidikan. Nah, kemudian kita juga sudah ada Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu kira-kira Dapodik itu apa sih, kemudian unit-unit yang terkait dengan Dapodik itu mana saja, kemudian perannya apa saja. Nah, ini sebenarnya kalau pengen baca-baca, Bapak Ibu bisa baca di Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Nah, saya yakin sahabat sekolah dasar ini sudah baca semua ya terkait dengan Permen 79 tahun 2015 ini. Oke. Kemudian sedikit saya bahas terkait dengan aplikasi Dapodiknya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada di sini ada lingkaran besar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di Dapodik sudah tidak asing dengan lingkaran ini. Jadi ini menggambarkan pendataan yang ada di Kementerian Kebudayaan. Jadi di sini di lingkaran paling luar kita punya Standar Nasional Pendidikan atau SNP, kemudian kita juga punya SPM, yang mana untuk mencapai SNP dan SPM ini diperlukan adanya program-program pendukung gitu ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini untuk mendukung program-program tersebut juga pasti kita butuh data Bapak Ibu. Nah, data-data yang dibutuhkan itu sudah terakomodir di Dapodik, yang mana datanya ada 4 entitas besar ya Bapak Ibu. Ada entitas satuan pendidikan, kemudian entitas peserta didik, kemudian ada entitas PTK, dan substansi pendidikan. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, di data satuan pendidikan itu isinya apa saja. Di data satuan pendidikan ini ada data terkait dengan identitas sekolah, ya, kemudian lokasinya di mana, di situ juga ada lintang bujurnya berarti Bapak Ibu, kemudian ada data terkait dengan tanah, bangunan, ruang, alat, kemudian sanitasi. Nah, ini ada di dalam data satuan pendidikan. Kemudian data peserta didik. Ya, data peserta didik ini juga kalau dibilang lengkap, insya Allah data kita lengkap.
Jadi kita datanya sudah sampai ke by name by address ya. Jadi ada identitas peserta didiknya, kemudian alamatnya di mana, kita juga mendata tersebut, kemudian ada data orang tuanya dan prestasi si peserta didik tersebut. Itu ketiga data di Dapodik. Kemudian data terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di Dapodik ini juga mendata guru dan tenaga kependidikan ya Bapak Ibu ya. Sama seperti peserta didik ya, sudah sampai ke by name by address-nya, ada identitasnya, kemudian ada info terkait dengan kepegawaian, lalu data terkait dengan pendidikan formalnya, riwayat sertifikasi, kemudian kalau PNS ada riwayat kenaikan gaji berkalanya, kemudian riwayat kepegawaiannya juga sudah ada di situ. Nah, ini satu hal yang tidak kalah penting, ada substansi pendidikan. Nah, substansi pendidikan ini merupakan entitas yang mempertemukan peserta didik, kemudian guru, bahkan juga dengan alatnya gitu ya. Jadi bisa dibilang data substansi pendidikan inilah yang menggabungkan data-data tersebut gitu ya. Ada di isinya apa saja? Isinya ada rombongan belajar, kemudian ada pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dan sebagainya. Nah, kemudian di Dapodik ini sebenarnya kita melayani apa saja sih gitu ya. Jadi kalau di Dapodik kita sudah mulai tahun 2020 kemarin ya, bisa dibilang kita melayani hampir semua jenjang yang ada di Kemdikbud, dari PAUD, kesetaraan, Dikdas, Dikpen, kemudian pendidikan khusus, bahkan SPK gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain satuan pendidikan yang di bawah Kemdikbud ya, ini kita juga melayani, kemarin ada beberapa sekolah keagamaan di bawah Kemenak gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tahu di Kemenak itu ada EMIS. Nah, ini ada beberapa yang belum terlayani di EMIS, akhirnya dilayani di kami di Dapodik. Ada ada sekolah dari teologi Kristen, kemudian Katolik, ada yang dari Hindu juga dan Buddha juga. Oke. Nah, kalau lihat kalau tadi dari sebarannya ya di hampir semua jenjang. Nah, ini kalau kita lihat angkanya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kebayang nih kita yang kita layani ada 436.000 sekolah gitu ya. Kalau ini yang saya tampilkan adalah data semester lalu dengan ini prestasi kita tahun lalu, semester lalu kita sudah mencapai angka sinkronisasi atau angka pengiriman data itu di 95,88%. Nah, PR masih banyak ada di PAUD dan kesetaraan, di PAUD dan PKBM, di angkanya masih belum di atas 95 ya. Tapi kalau kita lihat SD ini angkanya sebenarnya kalau kita lihat persenan, karena ini dibulatkan jadi 100%, tapi kalau kita breakdown lagi sebenarnya angka 99, sekian persen. Nah, sebenarnya kalau dilihat lagi dari jumlah sekolah yang melakukan pengiriman data, ini masih masih kurang dari 1.000 yang belum melakukan pengiriman data. Nah, ini cukup prestasi yang kalau menurut saya bisa dibanggakan untuk teman-teman di SD, karena mengingat tadi yang disampaikan oleh Bu Direktur bahwa di SD ini kan belum ada TU-nya ya. Nah, ini dengan partisipasi udah mencapai hampir 100%, ini sangat kami apresiasi. Untuk yang jenjang lain juga ini alhamdulillah sudah di atas 95% untuk SMP, SMA, SMK, dan SLP. Jadi kami harap dengan prestasi yang di semester lalu ini juga bisa membawa dampak positif juga nih di tahun ajaran sekarang, tahun ajaran baru ini. Semoga angka untuk SD khususnya ya ini bisa mencapai hampir 100% juga ya. Oke. Kemudian tadi dari cakupannya, kemudian kalau dari alur pengumpulan datanya sendiri Bapak Ibu,
Jadi Dapodik ini kita jaring langsung dari satuan pendidikannya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dari sumber data kita ada peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan ya. Tapi kalau kita mau langsung jaring sampai ke unit paling kecilnya itu effortnya akan sangat besar yang harus kita lakukan. Tapi setidaknya kita sudah menjaring langsung ke satuan paling kecilnya di satuan pendidikan. Nah, dari satuan pendidikan melakukan pengiriman data melalui aplikasi Dapodik, melalui mekanisme sinkronisasi. Dari sinkron ini kita kumpulkan di Setijen datanya, kemudian kita bisa distribusikan datanya ke Direktorat Teknis maupun ke internal Wiku yang lain, dan kita juga distribusikan ke Pusdatin sebagai integrator data. Kita lakukan replikasi data ke sana, yang mana itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga lain atau di pemerintah daerah untuk pemanfaatan datanya. Nah, di kita juga ada pemanfaatan melalui manajemen pendataan yang dikawal oleh teman-teman di dinas, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini skema pengumpulan data yang ada di Dapodik, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, ini skema pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan. Nah, tadi mungkin Bu Dir menyampaikan bahwa kepala sekolah ini harus tahu, ya, harus tahu data yang dikirimkan. Jadi makanya dari tahun 2019 kemarin kita coba libatkan kepala sekolah untuk melakukan persetujuan terhadap data yang mau dikirimkan. Jadi sebelum sekolah itu melakukan pengiriman data, kepala sekolah harus melakukan persetujuan datanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat alurnya dari awal ya Bapak Ibu, kita sediakan formulir untuk satuan pendidikan, peserta didik, guru, dan rombongan belajar gitu ya. Kemudian datanya diinputkan ke Dapodik, lalu di Dapodik ini ada validasi untuk mengecek apakah data yang dikirimkan ini sudah valid atau belum, sesuai dengan regulasi. Kemudian kalau masih belum valid berarti diperbaiki dulu Dapodiknya. Setelah invalidnya sudah tidak ada, nanti kepala sekolah bisa login kemudian memberikan persetujuan, dan setelah dilakukan persetujuan baru bisa dilakukan pengiriman data oleh kepala sekolah juga. Jadi mulai tahun 2019 lalu kita coba libatkan kepala sekolah untuk persetujuan dan pengiriman datanya. Nah, setelah data itu terkirim, ya tadi ada proses di server gitu ya, kemudian data itu bisa kita tampilkan di laman web maupun untuk pengelolaan data pendidikan yang lain gitu ya. Oke. Nah, tadi juga disinggung oleh Bu Dir bahwa kita harus meningkatkan kualitas data Dapodik kita ya. Jadi kalau kami di Kemdikbud juga sudah ada target-target terkait dengan data Dapodik ini. Jadi kalau kami kemarin coba breakdown ya, data yang berkualitas itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau menurut kami data berkualitas itu datanya harus cepat ya, cepat dalam artian pengiriman datanya itu tepat waktu ya. Contoh paling gampang, kita ada cut-off ya, setiap semester gitu ya, mungkin ada beberapa program yang membutuhkan ketepatan atau kecepatan dalam pengiriman datanya. Jadi kalau sekolahnya kirim tapi ternyata lewat dari waktu, ya berarti datanya tidak keambil cut-off dan ya berarti tidak kita ikutkan untuk perhitungan gitu ya. Nah, ini paling mudahnya seperti itu gambarannya. Kemudian lengkap. Jadi di Dapodik ini isiannya bisa dibilang banyak banget ya. Di peserta didik aja mungkin ada lebih dari 50 record gitu ya, lebih dari 50 field yang harus diisi, dan di situ ada beberapa yang mandatory, dan ada validasi juga yang kita lakukan di sana. Makanya kita minta untuk teman-teman di satuan pendidikan ini untuk melakukan pengisian datanya secara lengkap agar katakanlah di aplikasinya terdeteksinya warning gitu ya. Nah, warning ini bukan berarti
tidak masalah gitu ya. Tapi ini kalau datanya nanti akan kita pakai ya akan ada kemungkinan ada potensi masalah di sana kalau datanya masih warning. Kemudian datanya mutakhir. Mutakhir dalam artian data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik ini sesuai dengan kondisi terakhir ya. Jadi contohnya paling gampangnya mungkin di sekolah ada data tapi yang dikirimkan itu data 2 tahun lalu gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menangkap kondisinya masih belum bisa menggambarkan kondisi saat ini. Kemudian akurat paling mudah kalau kita mau ngukur, paling mudah ngukurnya kalau kita datang ke sekolah ya sebenarnya. Jadi akurat ini berarti datanya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Jadi kalau di Dapodiknya bilang siswanya ada 1000 ya, kalau kita datang ke sekolahnya kita hitung satu-satu ya, jumlahnya akan fix sama 1000. Bahkan kalaupun kita cek by name-nya gitu ya, kalau kita cocokkan dengan absennya harusnya sama gitu ya. Itu paling gampang ya. Nah, ini cuma untuk memastikan akurasinya ini kita juga butuh butuh kerjasama dari teman-teman di dinas kabupaten kota maupun provinsi gitu ya, untuk memastikan datanya memang sesuai gitu ya, akurat. Kemudian akuntabel, data kita harus dapat dipertanggungjawabkan, yang mana ini sudah teruji Bapak Ibu bahwa data Dapodik kita ini sudah dimanfaatkan untuk program-program prioritas yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi contohnya ada BOS, PIP, TIK, bantuan untuk TIK, kemudian tunjangan guru dan lain-lain. Nah, kalau untuk pemanfaatan datanya sendiri, Bapak Ibu, data Dapodik ini, kalau saya bilang tadi sudah dimanfaatkan untuk banyak sekali program-program yang ada di kementerian, gitu ya. Dari Pusdatin, kemudian dari unit yang lain seperti Puslabdik, kemudian LTNPT, Pusmenjar, ini sudah mulai memanfaatkan data Dapodik kita. Jadi kalau dari kami sendiri di Dijen Prodikdasmen, yang mungkin ini dampaknya juga besar sekali ya ke satuan pendidikan, kita ada kita manfaatkan datanya untuk penyaluran dana BOS gitu ya, dan datanya kita ambil setiap tanggal 31 Agustus ya. Nah, ini untuk aplikasi sendiri kita ada aplikasi BOS Salur untuk pelaporan BOS-nya, kemudian kita juga ada EDS kemarin untuk mengukur kualitas atau mutu pendidikan di satuan pendidikan melalui EDS. Tapi untuk tahun ini kita ada produk baru namanya rapor pendidikan ya, dan isinya juga ngambil dari Dapodik juga. Kemudian yang tidak kalah seru sebenarnya ini ada DAK Fisik ya Bapak Ibu. Jadi DAK Fisik mulai dari 2 tahun lalu kita sudah mulai pakai data Dapodik untuk penilaiannya. Jadi sangat kami harapkan pengisian datanya ini sudah bisa menggambarkan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian kita juga ada produk namanya Arkas. Arkas ini untuk membantu perencanaan yang ada di sekolah terkait dengan penggunaan dana BOS-nya. Nah, yang di Dijen GTK ini mungkin Bapak Ibu guru ya yang sering buka gitu ya, ada aplikasi SIM tunjangan, kemudian info GTK, SIM PKB juga ada di GTK, kemudian ada SIM rasio untuk kebutuhan guru, ini juga datanya mengambil dari Dapodik. Kemudian untuk Pusmenjar, kemarin kita bekerja sama ya untuk menyiapkan data asesmen nasional, baik dari penyediaan infrastruktur maupun penyediaan data infrastruktur maupun penyediaan data pesertanya diambil dari Dapodik juga. Kemudian di awal tahun lalu ya, awal tahun kemarin yang ramai juga ini ada UTBK ya, pemanfaatnya ini ada dari LTNPT untuk login calon mahasiswa baru ya, untuk seleksi ini sudah pakai data dari Dapodik juga. Kemudian dari BAN untuk akreditasi ini juga sudah pakai datanya dari Dapodik. Jadi beberapa data yang sifatnya atau yang sudah dijaring di Dapodik ini tidak ditanyakan lagi di Sispena. Jadi
data Dapodik ini melengkapi data yang ada di Sispena. Makanya teman-teman di satuan pendidikan ini kami harapkan dapat mengisi data dengan lengkap gitu ya, sesuai dengan kondisi realnya agar bisa menggambarkan gitu ya. Kalau tadi Bu Dir menyampaikan ini kalau kami lihat kemarin juga sebenarnya ada pergeseran data gitu ya. Jadi kalau musimnya lagi akreditasi datanya bagus semua, tapi kalau pas lagi musimnya bantuan ini tiba-tiba sekolahnya jadi jelek semua nih gitu ya. Nah ini kami juga coba batasi di aplikasi Dapodiknya, kita coba deteksi kalau ada yang melakukan updating data secara masif dan mencolok banget gitu ya. Nah ini akan kita kasih warning nanti di aplikasinya. Oke, kemudian itu pemanfaat yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Nah untuk kementerian atau lembaga lain, ini contohnya kemarin ada dari KPK ya, sudah memanfaatkan data Dapodik juga untuk aplikasi Jaga. Lalu kemarin yang lagi rame juga, ini ada untuk pendaftaran P3K ya, datanya juga sumbernya ngambil dari Dapodik, walaupun yang melayani itu kan kemarin untuk API-nya dari teman-teman GTK. Kemudian dari Pemda, ini ada juga yang sudah terkoneksi datanya, ada replikasi data Dapodiknya ke Pemda agar bisa dimanfaatkan untuk perencanaan. Oke. Kemudian jadi kalau tadi kita punya target data kita harus berkualitas ya Bapak Ibu ya. Ini kita kemarin coba potret datanya, kita ambil ini paling kalau kita lihat dari kuantitas memang Dapodik ini bisa dibilang untuk pengiriman datanya sudah 95% baik ya. Tapi kualitasnya bagaimana? Nah ini kemarin kita coba lihat dari kondisi sarana prasarana, terlebih untuk data bangunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kemarin lihat data bangunan yang ada di Dapodik. Untuk pengisian data bangunan sekarang kan sudah berubah ya. Jadi dari sekolah kita minta data tanahnya, kemudian di tanah itu berdiri bangunan apa saja, lalu di dalam bangunan itu ada ruangan apa saja. Nah ini kalau kita lihat kita coba kelompokkan berapa banyak sih sekolah yang bangunannya cuma satu. Ya, bangunannya cuma satu. Jadi kalau kita lihat ada 75% sekolah mengisi ya data bangunan di Dapodiknya ini hanya satu. Yang mana kayaknya nggak mungkin ya kalau data bangunan itu cuma satu. Mungkin untuk yang PAUD oke lah. Tapi kalau untuk yang SD itu apalagi SD negeri ya, itu biasanya kan kalau bantuan dari pemerintah itu satu lokal itu kan 3 ruang kelas ya biasanya ya, itu biasanya satu bangunan. Kemudian kalau dia ada 6 kelas berarti ada 6 ruang kelas, minimal ada 2 bangunan. Kemudian ada ruang guru sendiri, berarti ada 3 bangunan biasanya, atau mungkin ada yang nempel gitu ya, minimal 2 bangunan. Lalu ada toilet, ada yang terpisah, ada yang gabung juga. Jadi minimal 2 bangunan lah gitu ya. Nah ini ternyata masih ada 75% yang mengaku bangunannya cuma satu. Nah, untuk yang mengisi lebih dari satu, ini baru 25%. Ya, kalau kita lihat PR-nya memang masih banyak di SD karena populasinya juga banyak ya Bapak Ibu ya kalau di SD ya. Kalau kita lihat tadi angkanya di atas ada 149.000 untuk yang satuan pendidikan SD. Jadi yang perlu kita tingkatkan kualitas datanya, terlebih untuk dari data Sarpras ya. Ini tahun lalu dan tahun sekarang kita masih ngejar nih kualitas data Sarpras kita agar bisa menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Kemudian untuk meningkatkan kualitas data tersebut kita kemarin sudah sempat lakukan beberapa treatment ya. Salah satunya kita manfaatkan datanya untuk kita integrasikan ke Krisna ya untuk data fisik gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin salah satu syarat yang di Krisna agar sekolah itu bisa mengajukan rehab ya, diajukan untuk rehab adalah sekolahnya sudah mendapatkan penilaian dari PUPR ya untuk penilaian kerusakan bangunannya. Nah ini kalau sudah ada penilaian kerusakan bangunannya, silakan diupdate datanya ke Dapodik sesuai dengan data dari PUPR-nya.
Kemudian kalau sudah diupdate, silakan diunggah ke laman yang sudah disediakan. Kemudian silakan dicek lagi nih apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, silakan diupdate Dapodiknya lagi. Kalau sudah, berarti tinggal simpan. Lalu kita libatkan teman-teman di dinas juga untuk melakukan verifikasi. Apakah isiannya yang diisikan di Dapodik ini apakah sudah sesuai dengan form yang diupload gitu ya. Nah ini angkanya membuktikan bahwa kemarin dari 400.000 satuan pendidikan yang kita layani ya, yang sudah melakukan proses ini itu baru 36.000 kalau nggak salah. Angkanya sangat jauh gitu ya. Jadi kalau angkanya baru 36.000 ya berarti maksimal satuan pendidikan yang bisa dapat rehab ya 36.000 itu. Belum lagi data yang diuploadkan ternyata tidak sesuai format gitu ya. Yang kita minta adalah format penilaian PUPR, tapi ada yang cuma kirim foto bangunan. Nah ini peran dinas untuk melakukan verifikasi juga kita perlukan di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah diupdate ya berarti sudah selesai, kita bisa pakai datanya di Krisna. Oke. Kemudian ini tadi gambarannya ya, kalau pengisian data Sarpas itu seperti apa, kita data tanahnya, kemudian di tanah itu ada bangunannya ada berapa gitu ya, luasnya berapa, kemudian di dalam bangunan itu ada ruangan apa saja. Nah ini gambarannya seperti ini. Kemudian kemarin juga yang kita lakukan verval, ada data terkait dengan kesiapan TIK di satuan pendidikan, yang mana ini kita menyiapkan datanya untuk persiapan asesmen nasional ke depan ya. Jadi kalau kemarin kita lihat dari tugas di Dijen Prodikdasmen, ini kita diminta untuk menyiapkan data terkait dengan infrastruktur yang ada di sekolah. Nah, untuk memudahkan kita ya dalam membuat klaster, kita coba kemarin kita clustering data yang ada di Dapodik ini ke dua kriteria. Yang pertama itu bisa kita bilang sekolahnya siap, ya sekolahnya siap dari sisi TIK-nya. Kemudian ada sekolah yang tidak siap. Nah kalau kita breakdown lagi sekolah yang tidak siap ini sebenarnya ada potensial 1, potensial 2 dan tidak siap. Potensial 1 ini komputernya kurang dari 15, tapi di sekolahnya terdapat listrik dan internet. Jadi kalaupun katakanlah ini komputernya cuma 3 gitu ya. Jadi kalau kita berikan bantuan, jadi bantuannya bisa dimanfaatkan dengan maksimal nih karena dia punya internet dan punya listrik gitu ya. Nah kemudian potensial 2 ini sekolahnya punya listrik, tapi internetnya tidak ada. Nah kemudian komputernya bisa jadi kurang dari 15. Nah ini kondisi yang potensial 2 ini yang kadang perlu kita pertanyakan juga. Ini tidak ada internet di satuan pendidikan, jadi karena dari sekolahnya memang di blind spot gitu ya, nggak ada sinyal sama sekali, atau memang dari sekolahnya belum ada usaha nih untuk mengadakan internetnya di sekolah gitu ya. Contoh kalau di BOS itu kan sudah difasilitasi ya, bisa digunakan untuk pemanfaatannya untuk sewa langganan daya dan jasa gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk beli kuota gitu ya untuk di sekolah atau untuk mengadakan internet di sekolah. Nah ini kita kemarin juga lakukan vervalnya terhadap data-data ini gitu ya. Kemudian yang siap pun sebenarnya kalau kita cek gitu ya, kemarin kita ada beberapa kriteria. Sekolah yang siap ini yang pertama adalah yang tipe A, dia menyalakan UNBK-nya secara mandiri ya. Kemudian yang tipe B ini sesuai dengan isian Dapodik. Jadi kalau di Dapodiknya minimal punya 15 komputer, kemudian ada internet, ada listriknya. Nah ini kita anggap dia sebagai siap tipe B. Kemudian ada siap tipe C, sekolahnya mendapatkan bantuan DAK 2021 dan bantuan TK di 2020. Nah ini kalau kita lihat sebaran datanya, ini saya ambil per tanggal 17 Februari. Jumlah satuan pendidikan yang kita kategorikan siap sesuai dengan data Dapodik ini hanya 134. Jadi menggambarkan bahwa
kita dari ketuntasan kesiapan TIK-nya ini masih sangat kurang gitu ya Bapak Ibu ya. PR kita masih banyak banget. Tapi masa sih cuma 134 nih gitu ya. Nah, ini kita coba lakukan verifikasi nanti di slide selanjutnya ada perbandingannya, naiknya berapa persen, naiknya berapa banyak gitu ya. Nah, kalau data per 17 Februari ini ada 60.614 sekolah yang kita kategorikan siap ya, siap A, siap B dan siap C. Kemudian yang masuk ke potensial ini ada 152.000 dan yang tidak siap ada 7.500 satuan pendidikan. Nah, ini kita lakukan verval untuk memastikan akurasi datanya. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat sesudah verval, Bapak Ibu, ini datanya saya ambil semalam, tanggal 29 Juli 2021. Ini ada perbandingannya ya. Kalau SD dia tidak ada siap A karena kan belum ada yang UNBK secara mandiri. Nah, dari SD kemarin yang mengaku ada komputernya siap gitu ya, itu ada cuma 116, tapi sewaktu kita lakukan verval ternyata bagus kok yang di SD gitu ya. Kalau kita lihat sesuai dengan kondisi TIK-nya ternyata ada 14.900 sekolah yang punya komputer lebih dari 15 atau 15, punya internet, punya listrik gitu ya. Kemudian SMP dari 9 naik jadi 3.498, hampir 3.500. SMA ini dari 2 naik jadi 568, SLB datinya 4 jadi 130, SMK jadi 602 gitu ya, satuan pendidikan. Nah, kemudian yang siap A ini juga ada pergeseran datanya gitu ya. Jadi dari 46.000 total gitu ya, sekarang bergeser jadi 41.500. Kemudian yang siap C yang tadinya kita tandai sebagai dia penerima TIK kemarin, ada beberapa koreksi jadi datanya turun. Nah, ini yang mulai tergambar ya Bapak Ibu ya. Ini ada di di potensial 1 sebenarnya. Jadi dari 86.900 kalau kita lihat ternyata naik jadi 124.000 gitu ya, satuan pendidikan yang masuk ke potensial 1. Berarti PR kita untuk menyelesaikan problem TIK di satuan pendidikan ini masih ada 124.000 ya. Kemudian yang potensial 2 turun ya, ini good news-nya adalah ini kemungkinan mulai terkoreksi gitu ya. Yang tadinya ngisi nggak punya internet, tapi waktu ditanya sama teman-teman dinas, ada kok internetnya gitu ya, akhirnya di-update di verval TIK-nya, akhirnya mungkin pindah ke potensial 1 ataupun pindah ke siap B. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah lakukan beberapa treatment ya terkait dengan data tersebut. Harapannya ini bisa jadi langkah awal kita untuk membenahi data sarana prasarana kita. Kemudian kita juga lakukan beberapa treatment terkait dengan data-data yang lain. Tadi fokus kita masih di sarana prasarana. Nah, ini data peserta didik juga kita lakukan treatment kemarin, kita lakukan kelulusan bersama untuk jenjang PAUD yang kelompok B, kemudian jenjang SD yang tingkat 6, SMP tingkat 9, dan SMA SMK tingkat 12. Nah, untuk yang kesetaraan, kalau tingkat paling tinggi itu ada di paket B, ya berarti yang kita luluskan di paket B-nya. Nah, kemudian yang jenjang pendidikan khusus untuk SLB, pelakuannya sama dengan yang kesetaraan. Jadi kalau dia ada yang lebih paling tingginya katakanlah jenjang SMP atau tingkat 9 ya, berarti yang kita lulusin adalah tingkat 9-nya. Kemudian di pelakuan di aplikasinya, satuan pendidikan ini tidak melakukan kelulusan lagi di aplikasi Dapodik. Kemudian proses kelulusan ini dilakukan otomatis dari pusat. Jadi kalau ada siswa yang ternyata tidak lulus gitu ya, ini bisa dilakukan, jadi satuan pendidikan bisa mengajukan pembatalan gitu ya kelulusan ke dinas pendidikan setempat gitu ya. Jadi bisa difasilitasi oleh teman-teman di dinas. Oke. Kemudian
itu treatment kita terkait dengan data peserta didik. Jadi kita juga ada treatment terkait dengan data PTK. Jadi kemarin kita lakukan merge data PTK ya. Jadi kenapa kita lakukan merge? Karena kita deteksi ternyata ada PTK yang double ya. Oke, mungkin memang PTK itu diperkenankan untuk mengajar lebih dari satu tempat ya, satu sekolah. Tapi yang kita deteksi ini ID-nya beda gitu ya. Jadi kita ada pencatatan di sistem ada namanya PTK ID. Jadi di sekolah A dan sekolah B ini ternyata PTK ID-nya beda tapi sebenarnya satu orang gitu. Nah, ini yang kita lakukan cleansing. Nah, oke, kemudian kriteria cleansing kita apa aja sih kemarin ya? Jadi yang kita cleansing itu kalau dia ada dua PTK yang sama tapi dengan status sekolah induk yang berbeda, satunya induk, satunya non induk, yang kita menangkan adalah yang induknya ya. Jadi itu nanti datanya akan kita timpa itu yang di non induk dengan data yang di induk. Kemudian kalau sama-sama induk ya, kita ambil yang JJM-nya paling banyak ya. Kalau dia ngajarnya ternyata ada yang di sekolah A lebih banyak ya, kita menangkan di sekolahnya. Kemudian kalau ada PNS dan GTY ya, kita menangkan yang PNS-nya ya. Kemudian kalau sama-sama non induk gitu ya, sama perlakuannya, kita ambil yang JJM-nya paling banyak. Nah, jadi ini memang salah satu langkah kita ya untuk memperbaiki data kita, dan mungkin nanti akan ada yang terdampak nih ya terkait dengan batch PTK ini. Jadi kalau nanti ada yang terdampak, silakan Bapak Ibu guru ya nanti bisa cek di ptkdatadik.kemdikbud.id. Silakan dicek nanti di riwayat pendidikan formal, kemudian riwayat gaji berkalanya, kemudian riwayat karirnya, nanti dicek aja di situ apakah terdampak atau tidak. Nah, ini bisa dicek oleh PTK masing-masing melalui laman ini. Untuk perbaikannya nanti seperti apa gitu ya. Katakanlah nanti ada yang hilang nih di sekolah, jadi ada dia ngajar di dua sekolah tapi ternyata nanti PTK-nya ada yang hilang. Nah, kalau ada yang hilang, langkahnya seperti apa? Silahkan lapor ke dinas. Nanti di dinas bisa mappingkan gitu ya, memberikan penugasan ke sekolah tujuannya dengan catatan tidak ditambah data baru lagi, tapi memanfaatkan data yang sudah ada ya. Ini treatment kita terkait dengan data PTK, dan sebenarnya masih banyak lagi treatment kita ya terkait dengan data-data ini, dan pembaruannya juga kemarin cukup banyak di aplikasi Dapodik. Kita tambahkan validasi gitu ya. Contohnya kemarin untuk TK minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun ya di aplikasi Dapodiknya. Kemudian kita juga tambahkan validasi terkait dengan data-data PIP dan yang lain gitu ya, penambahan validasinya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar nanti bisa cek daftar pembaruannya apa saja di laman dapo.kemdikbud.go.id. Di dokumentasi di situ ada panduan terakhir ya, di situ infonya sudah tercover di situ semua. Nah, ini budayakan, mungkin Bapak Ibu budayakan baca dulu ya sebelum nanti bertanya ke dinas maupun ke Helpdesk ya. Kemudian ini laman-laman yang penting terkait dengan pendataan. Ada laman dapo.kemdikbud.go.id, kemudian ada laman spdatadik.kemdikbud.go.id. Jadi spdatadik ini bisa dibilang manajemennya sekolah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di satuan pendidikan pengen ngecek apakah data saya berhasil terkirim, paling gampang silakan cek di spdatadik setelah melakukan sinkron. Jadi kalau datanya sudah masuk, jadi kalau di aplikasinya sudah ada notifikasi sinkronnya berhasil gitu ya, tapi masih penasaran apakah beneran berhasil apa enggak, silakan cek aja di situ. Kemudian ini juga masih di ranahnya sekolah, ada manajemen individu PTK. Jadi PTK yang
bersangkutan ini bisa ngecek datanya sendiri terkait dengan riwayat pendidikan, kemudian beban mengajarnya, ini bisa dicek di sana. Nah, kemudian untuk perbaikan data riwayat riwayat pendidikan juga bisa dilakukan di PTK Data tadi. Kemudian di dinas kita juga bekali dengan manajemen pendataan untuk membantu dinas dalam mengelola data pendidikan yang ada di daerahnya. Nah, ini kami juga mengaku terbantu sekali dengan teman-teman di dinas gitu ya. Nah, mungkin nanti Pak Warjini bisa menyampaikan nih kira-kira kiat-kiat baiknya seperti apa nih di Trenggalek gitu ya. Bagaimana sih pengelolaan data pendidikan yang ada di sana. Kemudian mungkin itu saja. Tapi kalau katakanlah nanti Bapak Ibu ada pertanyaan nih terkait dengan Dapodik, kita ada call centernya ada di 177, ini call center ULT Kemdikbud. Kalau nggak salah jam operasionalnya jam 8 sampai jam 8 ya, kalau nggak salah jam 8 sampai jam 8 malam. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa telepon ke sana atau bisa melalui email kami di dapo@kemdikbud.go.id atau tadi saya sempat sampaikan ada portal kita di dapo.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu juga bisa update infonya di di Instagram kita juga ada di dapodik_official. Jadi admin kami di Instagram juga alhamdulillah cukup aktif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di Satuan Pendidikan. Mungkin itu Kang Arman. Untuk penutupnya saya masih belum nyiapin pantun, jadi saya kembali lagi aja ke keamanan. Terima kasih. Kalau ada salah kata mungkin mohon maaf. Nanti kita bisa perbanyak diskusinya terkait dengan Dapodik ini. Oke, terima kasih Kang Arman.